Kita akan meneruskan pembahasan tentang Roh Kudus dan juga karya Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus bekerja dan memberikan karunia-karunia yang luar biasa kepada begitu banyak orang ya. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, dengan penuh ucapan syukur dan hati yang riang gembira, kami datang kepadamu atas kesempatan yang kami miliki, atas kesehatan yang kami nikmati, sehingga malam ini, sekalipun kami berjauhan, kami berkumpul dengan firman-Mu di tengah-tengah kami. Firman-Mu menjadi fokus kami, sehingga kami bisa belajar lebih banyak tentang apa itu karunia-karunia Roh Kudus dan tentang Roh Kudus sendiri yang memberikannya. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik sekali. Dan di paruh pertama dari kelas ini, kita banyak belajar tentang kepribadian Roh Kudus. Ya, bahwa Roh Kudus adalah pribadi, kemudian keilahian Roh Kudus, kemudian berbagai kerja Roh Kudus dan sebagainya. Nah, di paruh kedua ini kita sudah banyak membahas tentang karunia Roh Kudus. Ya, dan kita sudah lihat bagaimana Alkitab mendaftarkan karunia-karunia Roh Kudus. Ada banyak ya yang kita bisa bagi menjadi 3 kategori besar. Ya, ada yang kita sebut speaking gifts, karunia yang hubungan dengan berbicara, contohnya bernubuat, mengajar, karunia berbahasa yang baru atau karunia bahasa-bahasa, macam-macam, itu semua speaking gifts. Kemudian ada serving gifts, karunia yang melayani bukan dengan berkata-kata ya, contohnya karunia memimpin, karunia membagi-bagikan sesuatu. Bahkan ada yang disebut karunia melayani, ada karunia menolong dan lain sebagainya ya. Kemudian yang terakhir ada yang kita sebut sebagai sign gifts, karunia-karunia yang bersifat tanda ya, tanda seperti karunia menyembuhkan, karunia membuat mukjizat ya, karunia membeda-bedakan roh dan lain sebagainya ya. Dan dari 3 kategori ini kita bisa bagi 2 lagi ya, bahwa masing-masingnya kita bisa kategorikan ada yang berkaitan dengan pewahyuan dan yang tidak berkaitan dengan pewahyuan ya. Dan perbedaan antara sekelompok orang Kristen hari ini yang mengklaim dirinya karismatik ya. Makanya kita bilang ini kan kita sedang bicara mengenai gerakan karismatik di sini, Pentakosta dan karismatik ya. Dan kata karismatik itu sendiri dari mana? Dari kata karisma ya, karisma yang artinya karunia ya. Jadi kelompok karismatik adalah kelompok yang mengajarkan bahwa karunia-karunia Roh Kudus semuanya ya, termasuk yang berkaitan dengan pewahyuan, semuanya yang tertulis dalam Alkitab itu masih ada sampai hari ini ya, termasuk antara lain karunia bernubuat, karunia menyembuhkan, karunia melakukan mukjizat, dan karunia bahasa-bahasa yang kalau di Indonesia sering disalah kaprakan menjadi karunia bahasa roh. Itu karena kesalahan penerjemahan dalam LAI yang di TB1 menerjemahkan bahasa roh, dan itu sudah puluhan tahun TB1, sekalipun hari ini di TB2 sudah diganti ya menjadi bahasa lidah, tetapi mungkin masih banyak orang yang memakai istilah bahasa roh. Saya nggak tahu juga karena terus terang saya tidak banyak bergerak di lingkaran karismatik ya. Apakah perubahan penerjemahan dari TB1 ke TB2, di mana TB2 sekarang menggunakan istilah bahasa lidah, apakah itu mengubah juga istilah yang dipakai di kalangan karismatik begitu? Kalau ada teman-teman yang punya pengalaman dengan kaum karismatik ya dalam beberapa tahun terakhir ini setelah TB2 muncul terutama, ya boleh juga sharing ya, apakah sekarang mereka beralih dari bahasa roh menjadi bahasa lidah atau bagaimana begitu sekarang. Karena Alkitabnya sudah dibenarkan lah, bukan bahasa roh lagi, bahasa lidah. Walaupun bahasa lidah pun istilah yang sebenarnya masih tidak natural ya, tidak natural, karena bahasa lidah itu masih menggunakannya bahasa lidah itu apa sih gitu kan, bahasa lidah itu apa begitu. Tetapi kalau dalam terjemahan kita
kita memakai istilah karunia bahasa-bahasa. Ya. Karunia bahasa-bahasa. Oke, nanti kita akan lihat itu. Nah, jadi kaum karismatik, ya, karena penekanannya pada karunia, bahwa karunia itu semua masih ada. Nah, kita percaya bahwa Alkitab mengajarkan memang karunia-karunia masih ada, tapi tidak semuanya. Ya. Yang masih ada adalah karunia-karunia yang tidak berhubungan dengan pewahyuan. Sedangkan karunia yang berhubungan dengan pewahyuan itu sudah berhenti. Ya. Jadi kenapa itu berhenti? Nah, ini sudah kita bahas juga. Ya. Itu sudah berhenti karena pewahyuan sudah berhenti. Tuhan tidak sedang memberikan pewahyuan baru lagi. Ya, Tuhan sudah memberikan kepada kita Alkitab yang adalah otoritas final bagi kita. Otoritas tertinggi, otoritas final. Dan kalau itu otoritas final, maka mestinya sudah fix, sudah tertentu. Ya, tidak mungkin dia masih terbuka, masih belum jelas. Gitu. Ya, seolah-olah seperti meteran. Ya, kalau saya punya meteran, ya, meteran yang ditarik begitu, yang biasa dipakai oleh tukang bangunan, ya, measuring tape istilahnya. Dan kalau saya tidak tahu 1 meter itu berapa, dan kita tarik kan, ada dia pakai senti di meteran tersebut. Ya, kalau saya tidak tahu 1 meter itu berapa, saya tidak jelas mau berhenti di mana. Ya, mau ukur 1 meter. Apakah di 95 cm, 97, di 101 kah, di 103 kah? Tidak jelas. Ya. Nah, tetapi kalau 1 meter itu sudah pasti 100 cm, tidak boleh tambah, tidak boleh kurang, maka saya punya suatu kepastian bahwa inilah 1 meter. Ya, demikian juga kalau Alkitab belum selesai dan pewahyuan Tuhan masih terus berjalan, ya maka kita tidak bisa punya otoritas final, karena otoritasnya masih terus di amandemen, masih terus ditambahkan lagi. Bisa jadi kita mengajarkan sesuatu hari ini, besok bisa ada tambahan informasi yang mengubah itu. Ya, kita tidak bisa punya otoritas final kalau begitu. Ya, tetapi puji syukur kita punya Alkitab yang adalah otoritas final bagi kita untuk mengatur hidup sebagai pribadi orang Kristen maupun di dalam kita berjemaat. Gitu. Nah, sejarah juga membuktikannya. Itulah alasannya kita mempelajari sejarah, di mana kita lihat dari abad kedua sampai abad 19, ya sebenarnya kekristenan secara umum memahami karunia-karunia yang berhubungan dengan pewahyuan itu sudah selesai. Ada banyak saksinya, ada 2 saksi yang dari zaman kuno minimal, Chrysostom dan Augustine. Kemudian ada banyak saksi-saksi lain dari abad-abad yang lebih belakangan kemudian, ya. Nah, tetapi tentu ada saja yang mengklaim itu, ya. Nah, kita sudah lihat ini, kita tidak usah panjang lebar, ya. Dan akhirnya gerakan, ya, yang boleh dibilang mengatakan mulainya lahirnya gerakan Pantekosta di awal abad 20 itu terkait dengan 2 tokoh utama, yaitu Charles Parham, ya. Kemudian nanti William Seymour di sini, ya. Charles Parham dan William Seymour. Kalau saya tidak salah ingat, di kelas kita yang terakhir kita sudah membahas sampai dengan Charles Parham. Dia adalah seorang tokoh yang signifikan dalam sejarah Pantekosta karismatik, walaupun belakangan akhirnya kalangan Pantekosta karismatik menolak dia, ya, karena dia terlibat beberapa skandal. Tapi dialah yang, ya, memicu, salah satu pemicu, ya, dan dia adalah guru dari William Seymour. Jadi William Seymour pernah berguru kepada si Parham ini, ya. Dan di Parham inilah, ya, pemantiknya boleh dibilang, ya, dan salah satu muridnya Agnes Ozman pada tahun 1901, ya, mulai katanya berbahasa asing, ya, berbahasa Cina dan Bohemia dan lain sebagainya, tetapi, ya, para wartawan melaporkannya sebagai bunyi-bunyi yang tidak beraturan, ya, bunyi-bunyi yang tidak beraturan. Ya, dan ternyata sekolah Alkitab yang dibuka oleh Parham ini tidak bertahan lama juga, dia pindah-pindah. Dan secara pribadi, ya, Parham
kena masalah juga, dia ditangkap di San Antonio di negara bagian Texas atas tuduhan sodomi. Ya, walaupun belakangan tuduhan ini ditanggalkan, tapi nama Parham sudah tercoreng. Ya. Dan belakangan banyak kelompok Pantekosta tidak mau mengakui dia lagi sebagai pelopor atau pendiri dari gerakan mereka. Ya, padahal secara sejarah memang dia sangat penting sebenarnya. Ya, tapi karena ada masalah ini ya, masalah tuduhan sodomi. Nah, ya kita tidak tahu sih benar atau tidak, ya, tapi dia sempat dituduh, sempat ditangkap bahkan, ya. Dan walaupun belakangan ditanggalkan, ya, artinya tuduhannya tidak lanjut ya, tidak lanjut sampai penjara atau lain sebagainya, tapi berhenti tengah jalan tuduhannya. Ini sudah mencoreng nama dia istilahnya. Nah, sehingga kalau misalnya kita bertanya kepada kaum Pantekosta karismatik hari ini, siapa yang memulai gerakan Pantekosta karismatik di zaman modern ini, maka rata-rata mereka akan menjawab tokoh yang satu ini, yaitu William Seymour di sini ya. William Seymour yang terkenal dengan misi Jalan Azusa, ini nama sebuah jalan ya, di mana gerakan dia mengudara lah boleh dibilang. Dan bersama dengan Parham, Seymour bisa dianggap sebagai pendiri gerakan Pantekosta. Ya. Nah, Seymour adalah seorang berkulit hitam, seorang pengkhotbah kulit hitam, dan dia salah satu muridnya Parham. Ya. Waktu sekolah Alkitab Parham pindah ke Houston, ingat awalnya sekolah Alkitab si Parham ini di Kansas, ya, di Kansas, tapi kemudian dia pindah ke Houston, ke Texas di sana. Oke, dan ya Amerika itu besar ya, Amerika itu sangat besar, dan satu negara bagian dengan negara bagian itu ya bisa terpisah jauh ya. Dan si Seymour, salah satu muridnya Parham di sini, akhirnya dia membawa doktrin Parham dan dia pergi ke Los Angeles di California di sana ya, di pantai barat Amerika. Dan di sana Seymour menyewa sebuah gedung bekas gereja African Methodist Episcopal ini alamatnya 312 Azusa Street. Makanya sering disebut sebagai misi Jalan Azusa. Dan dia sewa gedung itu, ya, banyak hal aneh mulai terjadi. Jadi dia mulai bikin kebaktian, ya, dan kebaktiannya itu dimulai bulan April 1906. Dan berlangsung selama 3 tahun. Ya. Nah, yang hebatnya, kebaktian itu tiap hari, bukan cuma hari Minggu. Ya. Jadi ini agak tidak biasa, tidak lazim dibandingkan dengan gereja-gereja lain mungkin. Gereja lain ketemu hari Minggu, mereka ketemu tiap hari. Nah, ini memang menunjukkan satu, mereka sangat bersemangat. Ya, bersemangat ya. Dan ya sampai hari ini kita tidak meragukan bahwa banyak sekali orang Pantekosta karismatik itu bersemangat. Ya. Kita tidak ragukan itu. Ada banyak memang mereka bersemangat. Ya. Dan ya kita bisa kagum dengan semangat mereka. Ya, tetapi sayangnya semangat saja tidak menunjukkan bahwa seseorang itu benar. Gitu ya. Dan Paulus pernah menyinggung ini di dalam Roma pasal 10. Ayat yang 1 sampai ayat yang ketiga. Coba saya bacakan ya. Roma 10 ya, ayat 1. Saudara-saudara, kerinduan hatiku dan doaku kepada Allah mengenai Israel adalah untuk keselamatan mereka. Sebab aku bersaksi tentang mereka bahwa mereka mempunyai semangat untuk Allah, namun tidak berdasarkan pengetahuan yang benar. Jadi lihat di sini, mereka punya semangat. Orang-orang Yahudi di zaman Paulus punya semangat yang luar biasa, tapi tidak berdasarkan pengetahuan yang benar. Tanya sini. Jadi, ya kita melihat di sini mereka kebaktian setiap hari, tanya. Dan setiap hari ini juga bukan sebentar-sebentar. Mereka mulai jam 10 pagi, kemudian selesainya bisa sudah malam, ya, sudah malam, ya. Bisa sore, bisa malam, dan mereka bisa datang begitu. Ya, tapi tentunya dengan kebaktian yang tiap hari, dengan
panjang kebaktian yang begitu panjang itu, ya tentu ini bukan diikutin oleh tiap orang, ya maksudnya bukan tiap-tiap orang itu ngikutin semua kebaktiannya, bukan. Jadi mereka lebih kayak open house begitu. Ya, mereka lebih kayak open house, dan siapa saja yang mau datang silakan datang. Ya, Anda sempatnya kapan ya datang aja, mau duduk di sana berapa lama terserah, dan bahkan mau ngapain aja juga terserah. Ada yang nyanyi sendiri, ada yang macam-macam lah begitu ya. Jadi tidak ada aturan atau urutan kebaktian, bahkan biasanya tidak ada pemimpin. Orang hanya datang untuk mendapatkan suatu pengalaman, ya, untuk menyaksikan hal-hal yang aneh mungkin. Siapapun yang merasa diurapi bisa menyampaikan, ya, bisa menyampaikan pesan. Jadi nggak ada pengkhotbah tetap juga, ya siapa aja yang merasa terdorong boleh maju ke depan, lalu mulai khotbah kah, mulai sharing kah, mulai apakah. Ya benar-benar tidak beraturan. Nah, ini terjadi 3 tahun, saudara-saudara, luar biasa ya. Ya luar biasa. Orang-orang bernyanyi-nyanyian, tetapi dengan lagu yang berbeda-beda sekaligus, ya, karena tidak ada pemimpinnya, ya. Dan ada banyak sekali kekacauan. Orang menari-nari, jatuh masuk dalam trance. Ada istilah membunuh dalam roh, yang mulai to slay in the spirit, ya. Dan membunuh dalam roh itu maksudnya kayak kamu ditumbangkan gitu ya, dalam tanda kutip oleh kuasa roh gitu. Nah, baik itu dengan tumpangan tangan, ditumpangin tangan, misalnya, kamu jatuh begitu kan, atau pakai salah satu yang dipopulerkan oleh Benny Hinn adalah dia buka jasnya, lalu dia suwir-suwir jasnya itu kepada orang, lalu orangnya berjatuhan gitu ya. Itu istilah membunuh dalam roh, yang suatu istilah yang tidak ada dalam Alkitab tentunya. Anda tidak akan temukan membunuh dalam roh di Alkitab begitu. Ya, kemudian dalam tanda kutip bahasa lidah, ya, atau apa yang mereka klaim sebagai bahasa lidah, ya. Kemudian ada histeria, ya, suara-suara binatang aneh, kejang-kejang dan lain sebagainya. Ya. Kadang-kadang kebaktiannya menjadi sedemikian kacau dan heboh, polisi dipanggil. Ya, tapi jelas bahwa fenomena ini lain daripada yang biasanya, dan sesuatu yang lain ini sering mengundang orang penasaran, mengundang orang pengen tahu, mengundang orang jadi berbondong-bondong ke sana. Ya. Dan di bawah pelayanan Seymour, orang pertama yang mendapat dalam tanda kutip bahasa lidah adalah Edward Lee, yang percaya bahwa salah satu tanda kuasa Allah adalah jika seseorang tergoncang-goncang. Jadi biasanya mereka waktu itu kalau kayak seolah-olah didatengin Roh Kudus, didatengin Allah gitu, mereka harus goncang-goncang, jatuh dan lain sebagainya. Ya, makanya dikatakan di sini orang-orang di Azusa ini ketika mendapat bahasa lidah biasanya jatuh ke lantai gitu ya. Jatuh ke lantai. Ini juga tidak ada dalam Alkitab sebenarnya. Parham pada mengunjungi kebaktian di Azusa. Ingat, Parham adalah gurunya si Seymour, ya. Dan Parham mengunjungi kebaktian di Azusa, dan menurut Parham ini bukan dari Tuhan. Wow, luar biasa ya. Jadi mungkin waktu itu ada semacam rasa iri juga oleh Parham karena dia yang memulai, ya, tetapi gerakan yang dia mulai tidak begitu sukses di tangan dia sendiri. Tapi ketika muridnya Seymour di sini sepertinya sukses gitu kan, dan akhirnya fenomena ini menjadi fenomena nasional. Seluruh Amerika kekristenannya melihat apa yang sedang terjadi di Los Angeles, apa yang sedang terjadi di Azusa gitu kan. Banyak orang datang ya, jadi selama 3 tahun ribuan orang datang dari berbagai tempat ke Azusa untuk mencari pengalaman Pentakosta mereka, lalu membawa itu pulang ke tempat masing-masing. Dan akhirnya orang-orang ini yang sempat ke Azusa, ya, dan berbeda-beda tentu, ada yang mungkin datang beberapa minggu, ada yang saya nggak tahu ya, ada yang sampai bulanan, tahunan atau tidak, tapi mereka semua sampai ke sana, menghabiskan sebagian waktu di sana, menyerap ya pengalaman-pengalaman yang mereka saksikan, teologi yang diajarkan oleh si Seymour ini, lalu mereka pulang ke tempat masing-masing. Nah, oleh sebab itu jalan Azusa masih sering disebut tempat lahirnya gerakan Pentakosta. Oke, baik ya. Nah, sebenarnya minggu lalu kita ada mulai sesuatu ya. Kita mau berbicara mengenai bahasa lidah, karena sepertinya bahasa lidah ini adalah salah satu kuncinya, karena ini yang digadang-gadang
oleh kaum Pantekosta karismatik ya, sebagai tanda bahwa mereka dapat kuasa Allah ya, tanda mereka dibaptis oleh Roh Kudus ya, tanda mereka dimeteraikan dan lain sebagainya. Jadi kita perlu melihat sebenarnya secara alkitabiah bahasa lidah itu apa sih gitu kan. Oke. Ya, coba kita lihat di sini. Nah, kita harus ke papan tulis kita. Oke, baik. Jadi kita mau melihat apa yang Alkitab ajarkan tentang karunia bahasa-bahasa ya. Karunia bahasa-bahasa ya. Atau dengan kata lain ya, kita bilang ini bisa disebut, ada yang menyebutnya, baik kita bilang ini aja ya, ada yang menyebutnya bahasa lidah. Atau secara salah bahasa roh ya, bahasa roh salah ya. Apa yang diajarkan Alkitab mengenai karunia bahasa-bahasa? Jadi pertama kita mau melihat dulu ya, apa itu karunia bahasa-bahasa? Apa itu karunia bahasa-bahasa ya? Nah, kita mau melihat di sini ya. Oke. Coba kita mau lihat dulu. Oke, ini saya share dulu kitabnya. Oke, baik. Moga-moga kelihatan ya. Nah, ingat karunia bahasa-bahasa ini muncul ya di daftar yang sudah pernah kita lihat. Contohnya di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Sebab kepada yang seorang dikaruniakan oleh roh perkataan hikmat, dan kepada yang lain perkataan pengetahuan menurut roh yang sama, dan kepada yang lain oleh roh yang sama diberikan iman. Nah, ini karunia iman. Dan kepada yang lain karunia-karunia penyembuhan oleh roh yang sama. Dan kepada yang lain kuasa-kuasa mukjizat, dan kepada yang lain nubuat, dan kepada yang lain karunia membedakan berbagai roh, dan kepada yang lain berbagai jenis bahasa, dan kepada yang lain penerjemahan bahasa-bahasa. Oke, coba kita lihat dulu istilah yang dipakai di sini, berbagai jenis bahasa di sini ya. Jadi karunia membedakan berbagai roh, dan kepada yang lain berbagai jenis bahasa. Kalau Elai dia terjemahkan, nah ini dia terjemahkan ya, Elai kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Ini yang Elai lama di sini ya. Coba saya buka Elai baru dulu yang TB2. Oke, kalau di sini 1 Korintus 12 ayatnya yang ke 10. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah. Oke, itu aja yang diganti. Bahasa roh diganti dengan bahasa lidah di dalam Elai TB2 di sini. Oke, jadi
sebenarnya dalam bahasa aslinya apa di sini? Coba kita lihat King James dulu. Ya. Um, to another diverse kinds of tongues. Ya. Diverse ini ya, berbagai jenis gitu ya, berbagai jenis tongues. Gitu. Tongues itu apa? Tongue itu secara literal lidah sebenarnya. Ya. Tapi dalam bahasa Inggris, ya, tongues di sini diverse kinds of tongues. Tongues itu bisa juga artinya bahasa. Ya, jadi tongue itu artinya lidah, tapi tongue bisa berarti bahasa. Kita bisa bilang the English tongue, ya, maksudnya bahasa Inggris. The apalagi ya, misalnya apa the Chinese tongue, ya, bahasa Chinese misalnya. Dan ini berasal dari kata begini ya, yaitu hetero. Pertama, hetero adalah kepada yang lain, ya. Hetero dan kepada yang lain. Nah, ini gene gloson. Nah, ini istilah yang penting ya. Gene itu artinya jenis-jenis atau berbagai jenis ya. Gene itu dalam bentuk jamak, jadi kita terjemahkan berbagai jenis ya. Kemudian gloson ini adalah bentuk jamak dari glosa. Dan glosa itu artinya juga lidah gitu secara literal. Lidah ya. Bahkan ya, karena saya latar belakang saya kedokteran, maka saya sebenarnya sudah tahu ini. Bahkan sebelum saya belajar Yunani secara mendalam, saya sudah tahu glosa itu artinya lidah. Itu dari kedokteran ya. Karena ya memang lidah kita itu sering disebut glosa ya, glosa ya. Jadi berbagai jenis lidah sebenarnya. Tetapi lidah di situ bisa berarti juga language. Ya, jadi ada beberapa tahap di sini. Kalau kita bilang ini diterjemahkan bahasa roh, itu salah total. Ya, salah total. Terjemahan bahasa roh itu salah total karena tidak ada kata roh di situ. Ya. Roh itu pneuma. Nih, kayak di ayat 11 kan muncul nih, di ayat 11. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu. Ini contohnya. Ya, roh yang satu di ayat 11. Nah, ini ada kata pneuma di sini. Ya, tohen kaito auto pneuma. Ya. Nah, pneuma itu roh memang. Tapi di istilah bahasa roh yang mereka terjemahkan bahasa roh dari kata gene gloson di sini sama sekali tidak ada kata roh, tidak ada kata pneumanya. Ya, jadi kalau diterjemahkan bahasa roh sudah pasti salah. Ya. Bagaimana kalau diterjemahkan bahasa lidah? Oke, diterjemahkan bahasa lidah sebenarnya nggak salah banget ya. Bisa-bisa aja sih ya. Tetapi kenapa kalau di ITR ya, terjemahan kita yang baru, kita terjemahkan berbagai jenis bahasa gitu ya. Ya karena memang secara literal artinya itu gitu ya. Karena kalau kita terjemahkan bahasa lidah, seolah-olah ada dua kata di situ. Ada kata bahasa, terus ada kata lidah gitu kan. Ya. Bahasa lidah gitu. Tetapi kalau di bahasa aslinya tidak ada dua kata yang berbeda bahasa lidah. Ya. Yang ada satu kata saja, yaitu gloson. Jadi saya menganggap kalau kita terjemahkan bahasa lidah itu kayak apa ya? Gloson ini kan artinya bisa lidah, bisa bahasa. Ya. Dan mestinya kita pilih salah satu gitu. Mestinya kita pilih salah satu, entah itu lidah, entah itu bahasa. Ya. Karena kenapa kita terjemahkan gloson di sini menjadi dua kata yang berbeda, bahasa lidah? Nggak masuk juga sebenarnya. Walaupun saya katakan sudah jauh lebih baik daripada istilah bahasa roh, jauh lebih baik dari istilah bahasa roh. Ya. Jadi istilah bahasa lidah. Ya. Tetapi lebih baik lagi adalah pokoknya karunia bahasa-bahasa atau berbagai jenis bahasa, karena ada kata gene depannya nih ya. Ada kata gene di sini. Gene artinya jenis-jenis atau berbagai jenis. Ya. Berbagai jenis bahasa. Ya, jadi karena kalau orang bertanya, apa sih ya bahasa lidah itu apa? Nah, ini masih membuat orang bertanya-tanya. Ya, bahasa lidah apa ya gitu. Nah, masih membuat orang bertanya-tanya.
Tapi kalau misalnya kita terjemahkan dan kepada yang lain berbagai jenis bahasa, maka menjadi jelas. Kalau saya bilang, orang ini punya karunia bahasa, misalnya di luar dari konteks kekristenan misalnya gitu ya. Nah, hari ini kan ada orang-orang yang istilahnya polyglot. Ya. Mungkin Anda pernah dengar ya, polyglot. Polyglot itu orang yang bisa banyak bahasa. Dan perhatikan, itu ada kata poly artinya banyak, dan glot itu bahasa, tapi glot itu dari kata glosa juga ada hubungannya ya. Jadi polyglot itu artinya orang yang bisa banyak bahasa atau banyak lidah begitu ya. Misalnya ya, kalau orang Indonesia banyak yang polyglot sebenarnya, karena kita bisa bahasa Indonesia, kemudian kita bisa bahasa daerah ya, kemudian sering kita bisa bahasa Inggris juga, jadi kita polyglot gitu. Nah, kalau ada seseorang dia jago sekali belajar bahasa segala macam, saya bisa berkata, oh, orang ini kok punya karunia bahasa gitu. Dan orang ngerti maksudnya, paham gitu ya. Oh, orang yang punya karunia bahasa, maksudnya dia itu bisa berbicara dalam banyak bahasa, atau mungkin dia fasih dalam banyak bahasa gitu kan. Ini di luar dari konteks Kristen gitu ya. Jadi orang ngerti kalau bilang, oh, dia punya karunia bahasa. Tapi kalau bilang orang ini punya karunia bahasa lidah, masih belum jelas bahasa lidah itu apa maksudnya gitu, karena itu bukan suatu istilah yang kita pakai sehari-hari gitu, bahasa lidah. Apa maksudnya bahasa lidah? Gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bilang ini adalah karunia, dia punya karunia berbahasa, karunia bahasa. Orang ini sangat berbakat berbahasa. Orang ngerti, oh, berbakat bahasa ya maksudnya mungkin dia kalau belajar bahasa cepat nangkep ya, nyambung gitu di otak dia, sehingga dia belajar bahasa baru relatif lebih mudah misalnya dari orang lain. Jadi orang ini punya bakat bahasa ya. Dan sebenarnya kata yang dipakai di sini ya persis kata itu untuk bahasa gitu ya. Itu lidah atau bahasa ya. Jadi berbagai jenis bahasa gitu. Nah, sehingga kalau kita memahami itu ya, maka menjadi makin jelas sebenarnya karunia bahasa lidah, karunia bahasa ini apa ya. Yaitu di mana Roh Kudus memampukan seseorang ya. Kalau misalnya tanpa Roh Kudus, misalnya saya bilang, oh, kamu punya bakat bahasa, ya itu kan melalui kerja keras. Orang yang punya bakat bahasa pun dia harus kerja keras, dia harus habiskan waktu, dia harus keluar tenaga untuk belajar suatu bahasa ya. Katakanlah dia punya bakat jadi lebih cepat sedikit, tapi tetap butuh effort yang luar biasa untuk belajar suatu bahasa sebenarnya ya. Tapi kalau karunia Roh Kudus ini, maka orang tersebut otomatis langsung bisa berbicara bahasa itu tanpa dia perlu mempelajarinya secara spesifik gitu. Itulah karunia bahasa-bahasa, karunia berbagai jenis bahasa di sini ya. Nah, coba kita lihat contoh lain ya. Jangan sampai ini cuma satu ayat saja lalu tidak representatif gitu. Tapi ini representatif tidak. Oke, kita masih di dalam 1 Korintus pasal 12, kita lihat ayat 28, 29. Nah, ini dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul-rasul, kedua nabi-nabi, ketiga pengajar-pengajar. Setelah itu orang-orang dengan karunia mukjizat ya, lalu karunia-karunia penyembuhan, karunia menolong, karunia memimpin. Nah, ini karunia berbagai macam bahasa, yang sekali lagi disalah terjemahkan oleh LAI versi lama dengan bahasa roh ya. Mereka untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Wow. Jadi sebenarnya kata yang dimaksud adalah genegloson lagi, persis sama dengan yang di ayat berapa tadi itu, ayat 10 di situ. Persis sama dengan yang di ayat 10. Jadi gene artinya berbagai jenis ya. Makanya diterjemahkan di KJV diversities of tongues, jenis-jenis bahasa ya, jenis-jenis bahasa ya, karunia berbagai macam bahasa. Oke, nah jadi bahkan kata berkata-kata aja nggak ada gitu. LAI kok terjemahkannya sangat-sangat dinamis ini ya, untuk berkata-kata ya, nggak ada kata berkata-kata di situ. Oke, lanjut lagi. Di pasal 13 sekarang ya, kita mau selidiki di sini. Di pasal 13.
Oke. Dan kembali di sini ya, di ayat 8, kasih tidak akan pernah berlalu, tapi nubuat-nubuat akan dihentikan, dan karunia bahasa-bahasa akan berakhir. Karunianya cetak miring karena dalam bahasanya tidak ada. Secara literal adalah glosai saja, glosai, bahasa-bahasa. Ya, jadi karunia bahasa-bahasa. Oke, ada yang angkat tangan tadi ya? Ada yang mau bertanya? Coba saya mau nanya Pak. Oke, silakan Karitos. Em, Misalnya gini Pak, dalam suatu kondisi ada orang yang ingin menginjili gitu Pak, ingin menginjili keluar keluar daerah daerah dia, Ya. dan di mana tuh daerahnya tuh bahasanya yang digunakan tuh berbeda dengan bahasa yang dia kuasai atau yang dia gunakan sehari-hari. Hmm. Nah, terus kalau misalnya dia nih belajar ya kan, belajar bahasa yang tadinya susah lalu dia belajar, namun karena ada niat ingin menginjili, Ya. pelajaran bahasa yang dia ingin pelajari ini jadi lebih mudah. Ya. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai eh, karunia berbahasa, Pak? Ya, bukan dalam pengertian yang di dalam 1 Korintus ini, ya. Tetapi kita bisa bilang yaitu berkat dari Tuhan, ya. Itu berkat dari Tuhan, ya. Tentu kan kalau kita belajar kan kita minta berkat dari Tuhan, apapun lah ya. Nggak harus belajar bahasa, misalnya kita di sekolah kita belajar matematika, ya. Lalu kita, Tuhan tolonglah berikan saya hikmat supaya saya bisa matematikanya. Nah, Tuhan bisa kasih berkat di situ, ya, istilahnya membantu kita lah, dia membantu kita. Jadi termasuk dalam belajar bahasa juga, ya, Tuhan bisa membantu kita, ya. Dan kita bilang yaitu karunia dalam pengertian umum, ya, artinya berkat Tuhan, ya, bisa ya, tapi bukan uh, yang dimaksud dalam daftar karunia Roh Kudus yang dimaksud ini, gitu ya. Ya, karena karunia Roh Kudus yang dimaksud karunia berbicara dalam bahasa-bahasa ini tidak perlu belajar sama sekali. Ya, itu yang seperti yang terjadi di dalam hari Pentakosta. Jadi orang-orangnya langsung berbicara, ya, tanpa perlu belajar. Ya. Oh, belajarnya jadi gampang gitu? Bukan, nggak ada belajar sama sekali malah. Ya, jadi itu adalah karunia bahasa-bahasa sebenarnya, gitu ya. Karunia Roh Kudus bahasa-bahasa. Gitu. Ya. Nah, moga-moga menjawab. Nah, coba kita lihat di sini lagi, ya. Dan kita masuk pasal 14 di sini. Oke, dan perhatikan ayat 2. Sebab orang yang berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal, ini di italics ya. Nah, ini mengikuti contoh KJV. For he that speaketh in, sebenarnya in a tongue, ya, dalam satu bahasa, ya. Tapi ditambahkan kata unknown tongue. For he that speaketh in an unknown tongue. So, orang yang berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal, bukan berbicara kepada manusia, melainkan kepada Allah. Ya, sebab tidak seorang pun memahami dia, melainkan dalam roh ia mengatakan rahasia-rahasia. Jadi dalam bahasa aslinya ini kembali hogar lalon, lalon adalah hogar, orang yang berbicara, dan glose dengan bahasa, ya, berbicara dalam bahasa, ya, tentu dalam konteks ini dipahami bahasa yang dimaksud bahasa yang tidak dikenal. Oke, jadi ini sama di sini. Kita bisa terus, ya. Dan coba perhatikan ayat yang ke ya, contohnya di ayat ini ya. Ayat 13 contohnya. Demikian juga, ayat 13, oleh karena itu hendaklah orang yang berbicara dalam bahasa. Berbicara dalam bahasa, sekali lagi, dari kata glose, holalon glose. Nah, sehingga ada suatu istilah yang sering muncul, karena ada gabungan antara kata lalon, lalon ini dari laleo, ya, artinya berbicara, dan ada kata glose,
Sehingga muncullah istilah glossolalia. Ya, glossolalia. Jadi istilah glossolalia itu mengacu kepada jadi bahasa berbicara dalam bahasa sebenarnya, atau bahasa lidah. Oke. Ya. Nah, jadi kita coba balik sebentar ke sini. Balik sebentar di sini. Jadi kita bicara apa itu karunia bahasa-bahasa. Jadi kita bisa menjawab di sini berdasarkan dalam Alkitab digunakan istilah glosa, lidah atau bahasa, digabungkan dengan istilah gene, hasilnya berbagai jenis, dan lalon ya, berbicara, sehingga muncul juga istilah glossolalia ya. Glossolalia ya. Ya, berdasarkan istilah yang dipakai dan juga peristiwa historis ya, pada hari Pentakosta, maka karunia bahasa adalah kemampuan yang diberikan Roh ya, tanpa dipelajari kepada seseorang untuk ya berkata-kata dalam suatu bahasa asing yang tidak ia ketahui sebelumnya. Ya. Oke, jadi ini terjadi pada hari Pentakosta. Ya, kemudian ini dijelaskan juga di dalam Korintus. Ya. Dan bahasa yang dimaksud adalah rata-rata bahasa manusia, bukan bahasa yang aneh-aneh. Cuman bahasa yang tidak ia ketahui sebelumnya. Ya. Jadi kita bisa pertegas. Ini saya copot ya. Oke, mikrofon saya copot tadi. Kedengeran ya. Jadi kita bilang bahwa tadi saya mau bilang apa ya? Karunia bahasa-bahasa adalah kemampuan yang diberikan Roh tanpa dipelajari pada seorang untuk berkata-kata dalam suatu bahasa asing yang tidak ia ketahui sebelumnya. Oke. Jadi bahasa yang secara ajaib bisa ia pakai ini adalah bahasa yang real, ya, bukan hanya bunyi-bunyi yang tidak beraturan. Ya, sebagaimana yang bisa kita lihat pada waktu itu, gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan kedua. Kalau tadi kan apa itu karunia bahasa-bahasa? Lalu pertanyaan kedua, apakah sifat dari karunia bahasa-bahasa ini? Ya, apa sifatnya? Kita bilang, ya, sifatnya ia bisa masuk ke dalam kategori speaking gifts, bisa juga masuk ke kategori sign gifts. Nah, walaupun terakhir kayaknya kita masukin dia dalam kategori speaking gifts ya.
Tapi sebenarnya kalau mau bisa juga masuk ke dalam kategori sign gifts. Kemudian ia masuk ke dalam kategori ya, karunia yang berhubungan dengan pewahyuan. Ya. Dari mana kita tahu? Nah, coba kita lihat lagi di sini dalam Alkitab kita. Oke, coba kita lihat 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Aku senang jika kalian semua berbicara dalam berbagai bahasa, namun lebih lagi supaya kalian bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih unggul daripada orang yang berbicara dalam berbagai bahasa yang tidak dikenal. Kecuali jika ia menerjemahkannya, supaya jemaat mendapatkan penguatan. Ya. Jadi perhatikan di sini, nubuat itu lebih unggul daripada orang yang berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal, kecuali jika ia menerjemahkannya. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau karunia bahasa-bahasa ini diterjemahkan, maka ia menjadi sama dengan nubuat, ya. Karena sebelum diterjemahkan, maka nubuat lebih unggul. Tapi kalau dia diterjemahkan, maka menjadi sama berarti nilainya. Ya. Nah, kalau sesuatu itu sama nilainya dengan nubuat, maka berarti ya itu dia pewahyuan kalau begitu. Ya. Sehingga karunia bahasa-bahasa adalah semacam pewahyuan. Ya. Hanya saja dalam bahasa yang berbeda, bahasa asing. Gitu. Ya, dan memang kalau kita tidak pernah belajar suatu bahasa, tapi Tuhan yang langsung seperti tanamkan dalam otak kita apa yang harus diomongkan, ya itu adalah pewahyuan dong. Karena dia sudah langsung built in, kamu harus ngomong apa bahkan. Ya, jadi itu kita pahami, kita balik lagi ke sini. Dimana apa sifat dari karunia ini, dia masuk dalam kategori yang berhubungan dengan pewahyuan. Sehingga kita sudah bisa antisipasi, berarti dia hari ini sudah selesai, tapi nanti kita akan lihat. Oke, baik. Jadi kita akan break sebentar karena ini sudah jam 8 lewat 11 di jam saya. Mungkin ada yang perlu ke belakang dan lain sebagainya. Silakan kita break dulu, istirahat dulu ya. Ya, kita sedang belajar apa sih yang Alkitab katakan tentang karunia bahasa. Atau kalau orang mau bilang karunia bahasa lidah, ya tidak salah banget juga sih, gitu ya. Kita bisa lah pakai istilah karunia bahasa lidah, masih acceptable daripada karunia bahasa roh istilahnya ya. Itu udah nggak jelas istilahnya di situ. Oke, dan kita sudah melihat apa karunia itu. Kita melihat sifat dari karunia ini. Kemudian kita melihat berikutnya tujuan. Apa tujuan dari karunia bahasa-bahasa ini? Apa tujuannya di sini? Kenapa Tuhan mau kasih karunia ini? Kalau tadi kita baca, misalnya di dalam kalau tadi kita baca di dalam 1 Korintus 14 ayat 15, sebab orang yang bernubuat lebih unggul daripada orang yang berbicara dalam berbagai bahasa yang tidak dikenal, kecuali jika ia menerjemahkannya, supaya jemaat mendapat penguatan. Dan ini Paulus ajarkan bahwa karena di dalam jemaat Korintus rupanya mereka berlomba-lomba dapat karunia yang bahasa-bahasa ini, karunia bahasa yang tidak dikenal ini. Mereka lomba-lomba untuk dapatkan itu. Sedangkan Paulus bilang, ngapain kalian berebutan karunia ini? Lebih bagus adalah karunia bernubuat. Ya, makanya di ayat 1 kan dikatakan gitu ya. Kejarlah kasih dan dambakanlah karunia-karunia rohani, tetapi terutama supaya kalian dapat bernubuat. Lalu intinya dia bilang, kalau kamu mengejar yang karunia bahasa yang tidak dikenal ini,
maka ya orang lain nggak ngerti, ya cuma Tuhan yang ngerti, kan? Nah, saya sampai ke tadi ayat yang kelima. Aku senang jika kalian semua berbicara dalam berbagai bahasa, namun lebih lagi supaya kalian bernubuat. Nah, sehingga kita mendapatkan di sini nubuat Paulus Paulus angkat sebagai karunia yang lebih berguna daripada karunia bahasa-bahasa. Karunia bahasa-bahasa kurang berguna kecuali kalau diterjemahkan, katanya. Memang kalau diterjemahkan ya oke lah, dia jadi sama kayak nubuat. Tapi pertanyaannya adalah, kalau begitu kenapa Tuhan tidak kasih karunia nubuat saja langsung? Kenapa perlu ada karunia berbicara dalam berbagai bahasa ini? Gitu kan? Kenapa tidak Tuhan kasih dia karunia bernubuat saja langsung? Ya. Nah, ini memimpin kita kepada pemahaman sebenarnya apa sih tujuan dari karunia bahasa-bahasa ini. Dan ini kita dapatkan di 1 Korintus pasal 14 ini juga. Oke. Terutama di ayatnya yang ke ya 21 dan 22, ya. Dimana dengan jelas dikatakan, dalam hukum ada tertulis bahwa dengan orang-orang yang berbahasa asing, ya, dengan orang-orang yang berbahasa asing, dan berbahasa asing di sini dalam bahasa asing adalah heteroglossois, secara literal berlidah berbeda, gitu. Yang lidahnya beda gitu, yang bahasanya berbeda, heteroglossois. Dengan orang-orang yang berbahasa asing dan dengan bibir asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mencamkan aku, firman Tuhan. Oleh karena itu, karunia bahasa-bahasa adalah tanda, bukan untuk orang-orang beriman, melainkan untuk yang tidak beriman. Sedangkan nubuat bukanlah untuk orang-orang yang tidak beriman, melainkan untuk yang beriman. Terus terang, pasal 14 ayat 22 ini benar-benar menjadikan momok bagi orang-orang Pantekosta karismatik, ya. Karena keseluruhan teologi mereka itu didasarkan pada suatu asumsi bahwa mereka harus mengejar baptisan Roh Kudus kah namanya, mengejar apalah pokoknya namanya, itu suatu pengalaman yang luar biasa, yang kalau terjadi, kalau mereka dibaptis Roh Kudus, tandanya adalah mereka bisa bahasa roh itu, bahasa lidah itu, ya. Sehingga mereka sulit sekali untuk menjelaskan 1 Korintus 14 ayat 22 bahwa karunia bahasa-bahasa adalah tanda bukan untuk orang beriman, melainkan untuk yang tidak beriman. Ini sangat-sangat membingungkan bagi kelompok Pantekosta karismatik. Saya pernah membaca seorang dari aliran karismatik, ya, yang menulis komentari, walaupun komentarinya bagus dalam banyak hal, bagus sekali. Nah, tetapi sampai ke ayat ini, dia mengakui bahwa ini adalah salah satu ayat yang paling sulit dalam Alkitab, katanya. Ya, 1 Korintus 14 ayat 22 dianggap sebagai salah satu ayat yang paling sulit dalam Alkitab. Padahal enggak, saudara sekalian. Kalau kita memahami ini dengan Alkitabiah, bukan dari kacamata Pantekosta karismatik, ayat ini sangat-sangat simpel sebenarnya, ya, sangat-sangat bisa kita pahami, ya. Karena siapakah orang yang tidak beriman yang spesifik yang dimaksudkan? Nah, itu ada di ayat 21. Ya, di mana di ayat 21 dengan dalam hukum ada tertulis, dengan orang-orang yang berbahasa asing dan dengan lidah yang asing aku akan berbicara pada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mencamkan aku. Ini apa maksudnya? Ini mengutip dari kitab Yesaya sebenarnya. Coba kita lihat, ya, Yesaya. Nah, kita cek dulu sini, ya. Yesaya ayat 28, pasal 28, sorry. Yesaya pasal 28 ayat 11. Kebaca nggak ini? Saya besarkan sedikit. Oke. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara pada bangsa ini. Dia telah berfirman pada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian pada orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan, tapi mereka tidak mau mendengarkan, ya.
maka mereka akan mendengar firman Tuhan yang begini, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Supaya dalam berjalan mereka jatuh terlentang sehingga luka, tertangkap dan tertawan. Ya. Jadi di dalam konteks Yesaya pasal 28, Tuhan berkata bahwa Dia akan mendatangkan pasukan asing, pasukan dari bangsa lain untuk menaklukkan mereka, baru mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, karena ketika Tuhan kirim nabi-nabi mereka sendiri yang berbahasa mereka sendiri, yang menasihati dengan lembut dan lain sebagainya, mereka sama sekali tidak mau mendengar. Dan Tuhan bilang, oke, kalau gitu aku akan pakai, katanya, orang-orang yang berlogat ganjil dan orang-orang yang berbahasa asing gitu. Dan dalam sejarah memang Tuhan memakai bangsa Asyur dan bangsa Babel. Ya, bangsa Asyur untuk membuang kerajaan utara, kemudian ada bangsa Babel yang membuang kerajaan selatan atau Yehuda. Ya. Dalam konteks itulah kalau kita balik lagi ke dalam 1 Korintus ya, mana tadi? Ini dia. Oke, dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 21 ya, dalam hukum ada tulis, dengan orang-orang yang berbahasa asing dan dengan bibir yang asing aku berbicara pada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mencamkan aku. Nah, intinya ini adalah konteks penghakiman. Ya, penghakiman. Dan nyambung ke ayat 22, oleh karena itu karunia bahasa-bahasa adalah tanda bukan untuk orang beriman, melainkan untuk yang tidak beriman. Oke, jadi balik lagi ke sini sekarang. Apa tujuan dari karunia bahasa-bahasa ini? Ya, kita lihat ya. Tujuan dari karunia bahasa-bahasa adalah untuk menjadi tanda bagi orang yang tidak percaya, tidak beriman. Secara spesifik yang dimaksud adalah orang Israel. Ya, ini adalah tujuan dari karunia bahasa-bahasa. Ya, untuk menjadi tanda bagi orang yang tidak beriman. Tidak beriman di sini maksudnya adalah orang Israel. Ya. Jadi karunia ini mengindikasikan kepada Israel bahwa mereka sedang berada di dalam penghakiman. Bahwa mereka sedang berada dalam penghakiman, sama seperti Tuhan dulu pakai Asyur dan juga pakai Babel untuk berbicara pada mereka. Ya, dan mereka tidak mendengarkan Tuhan, ya, maka mereka berada di dalam penghakiman. Ya. Dan maka di zaman Perjanjian Baru, ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, Mesias mereka sendiri, juru selamat mereka sendiri, sudah datang, tapi mereka malah tolak. Ya, mereka salibkan dia. Wow, bayangkan, luar biasa sekali, saudara. Ya. Dan tidak heran bahwa akhirnya Tuhan menyisihkan mereka untuk sementara waktu. Ya. Dan lalu Tuhan pada hari Pentakosta, ya, Tuhan membuat suatu fenomena di mana firman-Nya diberitakan di banyak bahasa. Ya. Dan ini menandakan kepada orang Yahudi bahwa Tuhan tidak lagi eksklusif berurusan dengan orang Yahudi seperti di zaman Israel dulu. Tapi sekarang Tuhan membangun suatu institusi baru namanya gereja, eklesia, yang tidak akan dibatasi oleh suku dan bahasa. Melainkan jemaat-jemaat Tuhan akan memakai segala jenis bahasa, dan tandanya ini diberikan melalui karunia bahasa-bahasa itu. Ya. Karena di dalam Perjanjian Lama itu sangat satu jalur, ya, semuanya harus Israel, semuanya harus bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Ya. Tapi dalam Perjanjian Baru tidak lagi. Ya. Jadi itulah tujuan utama dari karunia bahasa lidah. Dan kalau kita lihat, setiap kali karunia bahasa lidah tercatat dalam Alkitab, tujuan ini muncul. Ya. Tujuan ini muncul, ya, karena coba kita lihat ya. Oke, nanti pertanyaan dari penginjil Kristen akan kita jawab, tapi coba kita lihat ini dulu. Ya, setiap kali ini di dalam
Kisah Para Rasul ada tercatat mengenai karunia bahasa lidah, tujuan ini muncul. Misalnya ya, yang paling jelas adalah Kisah Rasul pasal 2. Dan ini adalah tujuan utama dari karunia bahasa lidah, mengindikasikan bahwa, ingat bahwa hari Pentakosta ini kan hari otentikasinya atau go publiknya jemaat atau eklesia. Dan Tuhan sengaja kasih karunia itu pada hari ini untuk memberitahu semua orang bahwa sekarang Tuhan bekerja melalui eklesia, bukan lagi melalui Israel, untuk menjadi tiang penopang dasar kebenaran. Tapi sekarang adalah jemaat-jemaat Tuhan. Oleh karena itu ada karunia ini, menandakan bahwa Israel dalam penghakiman karena mereka menolak Mesias mereka sendiri, dan status mereka sebagai tiang penopang dasar kebenaran dicopot oleh Tuhan. Kapan lagi terjadi karunia bahasa lidah? Kita pernah bilang waktu kita membahas baptisan dalam Roh Kudus bahwa pada waktu Injil masuk ke Samaria, banyak orang percaya, tapi mereka belum mendapat Roh Kudus waktu itu. Mereka perlu mengutus Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Oke. Dan kita bilang di sini tidak secara eksplisit dikatakan bahasa lidah, ada karunia bahasa-bahasa, tapi ada sesuatu yang dilihat oleh Simon. Ayat 18, dan ketika Simon melihat bahwa melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu Roh Kudus dikaruniakan, dia menawarkan mereka uang. Jadi ada sesuatu yang bisa dia lihat di sini. Ya, dan kita berteori bahwa memang ada karunia bahasa lidah juga di situ. Nah, kalau ini benar terjadi, maka ini signifikan karena kenapa Tuhan kasih karunia itu? Supaya rasul-rasul Yahudi mau menerima orang-orang Samaria, karena tadinya ada perseteruan, permusuhan besar antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Tapi Tuhan sengaja mungkin menggunakan karunia bahasa-bahasa untuk memperlihatkan bahwa orang Yahudi dalam penghakiman dan mereka tidak bisa eksklusif lagi. Mereka harus menerima ini. Jadi ini adalah tanda bagi orang-orang Yahudi bahwa Tuhan menerima bangsa-bangsa lain. Makanya ada karunia ini dalam berbagai bahasa. Yang salah satu yang paling dramatis justru ada di Kisah Rasul pasal 10, di mana Petrus pergi ke rumah Kornelius, setelah didapat penglihatan dari Tuhan tentang makanan yang semua boleh dimakan dan sebagainya. Nah, tetapi sampai ke bagian bawah itu di sini, sambil Petrus memberitakan Injil pada mereka, tiba-tiba mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah, ini juga membantu Petrus dan orang Yahudi lain menerima orang-orang non-Yahudi ini masuk ke dalam jemaat, begitu. Nah, terakhir ada di Kisah Rasul pasal 19. Nah, ini mengenai murid-murid, 12 murid. Dan 12 murid ini adalah murid Yahudi. Mereka adalah orang Yahudi, dan setelah mereka bertobat, walaupun mereka sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tapi rupanya mereka belum diselamatkan. Jadi Paulus bilang kalian harus dibaptis lagi. Dan setelah itu Paulus meletakkan tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa dan bernubuat. Nah, coba kita lihat bahasa asli yang dipakai ya. Kembali, elalon te glossais, berbicara dengan lidah-lidah atau bahasa-bahasa, dan bernubuat. Oke. Dan itu berarti bahwa dalam insiden yang terakhir itu, kenapa Tuhan kasih karunia bahasa-bahasa di situ? Supaya orang-orang yang baru bertobat ini, orang Yahudi yang bertobat ini, memahami program Tuhan, bahwa bukan hanya orang Israel lagi, tapi sekarang semua bangsa. Oke, sekarang kita lihat pertanyaan dari penginjil Kristen. Di dalam Kisah Rasul pasal 2, glossolalia dapat dimengerti karena bahasa manusia juga
karena bahasa manusia. Tapi mengapa muncul bahasa roh modern? Kebanyakan nggak bisa dimengerti siapapun, baik secara linguistik. Ya. Di 1 Korintus 14 ayat 19 sepertinya Paulus menegur bahwa ada bahasa yang tidak bisa dimengerti. Apakah di zaman Paulus sudah ada praktek bahasa roh? Ya. Oke, pertanyaan bagus ya. Mengapa kelompok karismatik menggenerasikan bahasa roh tersebut? Ya. Apa yang menjadi acuan mereka bahwa bahasa roh tersebut adalah untuk Tuhan? Ya, baik. Jadi minggu lalu kalau nggak salah saya pernah tulis bahwa di awal-awal dari gerakan karismatik, mereka masih mengklaim bahwa karunia yang mereka dapatkan itu adalah bahasa yang benar ada gitu. Ya, ingat nggak tadi di diktat kita lihat di sekolahnya Charles Parham, yang pertama berbahasa lidah itu seorang perempuan namanya Agnes Osman, dan dia mengklaim dia berbahasa Cina dan Bohemia, gitu. Jadi itu sering terjadi di awal-awal gerakan Pentakosta karismatik. Ya. Bahwa mereka mengklaim mereka dapat karunia, mereka bisa bicara bahasa Arab lah, bahasa Cina lah, segala macam. Tetapi belakangan ini sudah sangat jarang mereka mengklaim seperti itu lagi, karena dengan teknologi yang semakin maju, semakin mudah untuk mengecek benar nggak sih dia itu berbicara bahasa tersebut, gitu kan? Karena bisa direkam, bisa disorot dan lain sebagainya. Kalau dia tiba-tiba mencoba berbicara dalam bahasa Cina atau lain sebagainya, dia nggak bisa gitu. Ya. Nah, sehingga akhirnya mereka beralih menjadi ke bahasa dalam pengertian bunyi-bunyi yang tidak bisa dimengerti itu, gitu ya. Jadi kalau ditanya kenapa berbeda, ya karena yang asli dari Tuhan itu sudah berhenti, makanya mereka nggak bisa tiru. Ya. Mereka senang sekali kalau mereka bisa tiru itu, bahwa tiba-tiba ada orang yang nggak pernah belajar bahasa apa, tiba-tiba ngomong bahasa apa. Ya, kalau misalnya mereka bisa dapatkan yang seperti itu, mereka akan senang sekali. Tapi mereka tidak bisa. Dan alasannya kenapa? Karena karunia itu sudah berhenti memang. Ya, sudah berhenti, jadi tidak ada lagi begitu. Ya. Nah, jadi lalu di 1 Korintus 14 ayat 19 Paulus sepertinya menegur ada bahasa yang tidak bisa dimengerti. Coba kita lihat. 1 Korintus 14 ayat 19. Ya. Ya, ini prinsip umum saja, gitu ya. Prinsip umum saja. Nah, berarti apakah di zaman Paulus sudah ada praktek bahasa roh? Ya, bisa juga, ya, tapi ini lebih mengacu kepada bahwa pada waktu itu ada orang yang berbicara dengan bahasa yang tidak dikenal. Ini kan ilustrasi saja, gitu. Ilustrasi. Ya. Oke, mengapa kelompok karismatik menggeneralisasi bahasa roh, ya? Apa yang menjadi acuan mereka bahwa bahasa roh tersebut bahasa untuk Tuhan? Oke, kita lihat di sini. Seringkali kelompok karismatik Pentakosta memakai 1 Korintus 14 ayat 2 dan 3. Kejarlah kasih dan tambahkanlah karunia-karunia rohani, tapi terutama supaya kalian dapat bernubuat. Sebab orang yang berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal bukan berbicara pada manusia, melainkan kepada Allah. Nah, jadi mereka sebenarnya lihat tuh, ya, bahasa roh itu bahasa yang tidak dimengerti siapapun selain Allah. Tapi mereka gagal memahami konteks dari ayat ini, gitu ya. Ayat ini bukan sedang mendefinisikan bahasa lidah itu seperti apa, atau karunia bahasa-bahasa itu seperti apa, tetapi dia sedang menyinggung, ya, menyinggung orang-orang Korintus yang berlaku seperti itu. Tapi Paulus bilang, kok aneh kalian seperti itu, kok aneh, ya, malah bangga sekali kalian bicara dalam bahasa yang tidak dikenal, padahal nggak ada yang ngerti, gitu, dan ya cuma Tuhan yang ngerti, gitu. Jadi itu yang jelas di sini, ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau ada pertanyaan silakan sekarang. Ya. Oke, silakan. Siapa mau bertanya? Ada yang angkat tangan di situ. Kepencet atau benar mau tanya? Oke, mungkin kepencet ya. Tadi saudara Gibran pencet angkat tangan.
Nah, sampailah kita kepada poin nomor 4. Jadi, apa itu karunia bahasa-bahasa? Apa sifat dari karunia bahasa-bahasa ini? Apa tujuan dari karunia bahasa-bahasa ini? Ya. Maka yang keempat adalah sampai kapan karunia bahasa-bahasa ini akan berlangsung. Oke, sampai kapan karunia bahasa-bahasa ini akan berlangsung? Ya. Dan ini sebenarnya sudah kita bahas sedikit kalau saya nggak salah beberapa minggu yang lalu dari 1 Korintus 13 ya ayat 8 sampai 10 ya. Dan kita bilang ya karunia ini berhubungan dengan pewahyuan. Dan oleh karena itu karunia berhubungan dengan pewahyuan, oleh karena itu akan berhenti ya, sebelum kitab selesai ditulis. Oke ya, nah ini adalah ini. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Oke, sambil menunggu sebentar ya, saya ini sebentar. Oke, ya, jadi apa itu karunianya, apa sifatnya, apa tujuannya, sampai kapan karunia bahasa-bahasa ini akan berlangsung ya. Oke, kita bisa masukkan juga poin nomor 5 ya. Apa itu? Coba kita masuk ke sini. 5. Apa aturan untuk karunia bahasa-bahasa? Apa aturannya? Dan ini waktu karunia itu masih ada. Kita bisa lihat di sini. Di 1 Korintus 14. Oke, mulai dari ayatnya yang ke ini. Ayat yang ke-27 ya. Jika seseorang berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal, hendaklah 2 atau paling banyak 3 orang. Oke, ini aturan pertama. Ya, tidak boleh ramai-ramai. Ya, 2 atau maksimum 3 orang. Kemudian dan secara bergiliran, tidak boleh sekaligus. Nah, yang dilakukan oleh gerakan karismatik hari ini itu sudah melanggar aturan ini. Bahwa mereka maunya satu gereja semua kalau bisa, dan itu pun berbarengan. Oke, lanjut lagi. Ya, dan hendaklah 1 orang menerjemahkan. Jadi ada 3 aturan sejauh ini ya. Jumlahnya dibatasin 2 atau paling banyak 3 orang. Harus bergiliran. Kemudian harus ada yang menerjemahkan, kalau enggak jemaat tidak dibangun. Ya. Oke,
Kita lihat lagi. Oke, kemudian tidak boleh perempuan. Perempuan-perempuan kalian hendaklah berdiam diri dalam jemaat-jemaat. Mereka tidak boleh berbicara, mereka harus tunduk. Seperti dikatakan oleh hukum, berbicara sini itu bukan berarti mereka nggak boleh ngobrol dengan teman mereka di gereja gitu ya. Tapi berbicara dalam pengertian bernubuat dan karunia bahasa-bahasa ini. Ya. Dan 4, hendaklah segala sesuatu berlangsung dengan sopan dan teratur. Ini adalah aturan umum. Oke, jadi tadi kita simpulkan di sini apa aturan untuk karunia bahasa-bahasa ya. Dalam kebaktian atau pertemuan jemaat 2-3 orang bisa 2-3 orang bisa berbicara dalam bahasa-bahasa. Okay. 2, harus bergiliran. Harus bergiliran. C, harus ada yang menerjemahkan. D, tidak boleh perempuan. Dan E, harus sopan dan teratur. Jadi pada waktu karunia-karunia ini masih ada pun, ada aturan-aturan seperti ini yang dilanggar oleh kelompok Pantekosta karismatik hari ini. Ya. 2-3 orang, enggak, mereka maunya satu gereja. Harus bergiliran, enggak, mereka maunya semua rame-rame kalau bisa. Harus ada yang menerjemahkan, mereka tidak ada menerjemahkan karena memang nggak bisa diterjemahkan. Ya. Tidak boleh perempuan, wow, banyak sekali di gereja Pantekosta karismatik itu perempuan memang, aktivisnya perempuan. Ya. Kemudian harus sopan dan teratur. Nah, ini umum ya, umum. Oke, jadi pada waktu ada saja ya, banyak yang melanggar ini rupanya. Apalagi sekarang ini. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan, Saudara Gibran. Atau kepencet lagi. Oke, ada pertanyaan dari Pak Arisman. Dari mana orang-orang karismatik mengucapkan kata-kata atau bahasa yang diulang-ulang itu? Ya maksudnya mereka dapat dari mana gitu ya? Karena begini, mereka mencoba mengeluarkan sesuatu begitu. Dan lucunya, walaupun ini karunia Roh Kudus, ada di antara mereka yang kayak ada proses belajarnya. Bahkan kadang-kadang diiklankan, oh yuk belajar ya, belajar bahasa roh, mereka bilang. Yang sama sekali nggak benar. Gitu ya. Tapi mereka belajar, mereka bilang, kosongkan pikiran, lalu bunyi apapun yang muncul dalam mulut ya ucapkan aja begitu. Dan akhirnya dipengaruhi oleh tata bahasa yang sudah mereka ketahui sebelumnya, mereka bikin-bikin begitu. Dan lucunya bahwa bahasa lidah di Indonesia sering memakai suku kata yang lazim di Indonesia, seperti sikaraba-raba ya, sikaraba-raba ya, banyak dipelesetin jadi sendal lama ya. Sikaraba-raba, sendal lama begitu. Tapi kita memahami di situ suku katanya banyak yang familiar dengan orang Indonesia. Nah, beda lagi orang yang di Inggris yang berbahasa roh dalam tanda kutip ini, maka suku kata mereka suku kata yang mirip Inggris juga gitu. Seperti ini, mini, mini, mo, segala macam. Nah, itu jadi intinya mereka dapat dari diri mereka sendiri, itu bukan dari Tuhan. Ya. Baik, ada lagi mau ditanya? Selamat malam Pak Gembala. Ya, malam. Ya, ini Gibran, gimana? Ini saya ada tanya Pak. Ada mau tanya 2 hal begini Pak. Kan dalam penulisan masa-masa penulisan Alkitab kan di Surat Korintus dikatakan bahwa
bahasa lidah itu kan perlu namanya diterjemahkan pertama saya Ya. diterjemahkan. Sedangkan di kisah para rasul bahwa bahasa lidah itu bisa dipahami begitu Pak. Pertanyaan begini, apa yang mau diterjemahkan dari sebuah bahasa yang bisa dipahami oleh manusia itu kan bahasa lidah. Gitu, Pak. Bahasa itu kan sesuatu bahasa yang bisa dipahami oleh manusia, karena bahasa itu kan sebuah bunyi gitu Pak, sebuah bunyi yang bisa yang memiliki arti gitu. Nah, pertanyaannya yang pertama, apa yang mau diterjemahkan dari sebuah bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia? Yang kedua, bagaimana, saya pernah ada dengar sebuah kasus begini Pak. Ada seorang anak yang kena sebuah penyakit langka. Penyakitnya ini bisa akhirnya membuat anak ini lupa satu bahasa dan menjadi fasih di satu bahasa yang lain. Apakah itu sebuah karunia berbahasa atau bagaimana? Iya. Oke, pertanyaan yang baik ya. Kalau ditanya apa yang perlu diterjemahkan dari bahasa yang diketahui orang gitu, ya jawabannya nggak ada kalau memang diketahui orang. Ya. Nah ini yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus 14 nih ya. Nah ayat 10, perhatikan 1 Korintus 14 ayat 10. Entah ada berapa banyak macam bunyi bahasa di dunia, dan tidak satu pun dari mereka yang tidak bermakna. Ya, jadi semua bahasa itu pasti dia penuh makna, penuh arti. Ayat 11-nya, tetapi jika aku tidak mengetahui arti dari bunyi tersebut, aku menjadi seorang barbar bagi dia yang berbicara, dan orang yang berbicara itu adalah barbar bagiku. Ya, kalau ditanya, kalau itu suatu bahasa di dunia ini yang orang tahu, apalagi yang perlu diterjemahkan? Ya semuanya perlu diterjemahkan, bukan bagi yang sudah tahu bahasanya, ya bagi orang yang belum tahu bahasanya. Gitu. Ya misalnya gini, di dunia ini kan ada banyak sekali bahasa. Ada bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, segala macam. Gitu. Saya bisa bilang begini, misalnya saya ngerti bahasa Mandarin, contohnya lah ya. Saya ngerti bahasa Mandarin. Jadi, oh bahasa Mandarin kan bahasa yang memang dikenal. Jadi artinya siapa yang perlu penerjemahan gitu? Kan dikenal. Ya tentu bagi orang yang mengetahui bahasanya tidak perlu diterjemahkan lagi. Yang butuh diterjemahkan itu adalah bagi orang yang tidak tahu bahasa itu. Gitu. Paham maksudnya di sini ya? Nah oleh karena itu Paulus berkata, ketika kamu di dalam pertemuan jemaat, kamu dapat karunia bahasa-bahasa ini, ya, maka pastikan sesama kamu, gereja kamu itu justru paham apa yang kamu katakan, gitu, ya. Paham di situ. Ya, jadi perlu penerjemahan di sini. Nah pada hari Pentakosta itu agak spesial, kita tidak baca ada yang menerjemahkan, gitu ya. Tetapi kan waktu itu berkumpul orang dari berbagai bangsa. Jadi Tuhan sengaja pakai momen itu untuk berbicara kepada orang-orang dari latar belakang berbagai bangsa itu. Dan sukses sepertinya, karena ada yang sepertinya bertobat, kemudian balik lagi ke Roma, dan mendirikan jemaat Roma. Oke, jadi cukup menjawab nggak ini? Jadi Paulus sudah jawab ya, bahwa ya memang semua bahasa itu punya arti. Tapi kalau saya nggak ngerti bahasanya, ya nggak ada gunanya. Harus ada yang nerjemahin. Gitu ya. Pernah nggak Anda nonton film yang dalam bahasa asing, gitu kan? Ya, lalu apa ya artinya ya? Kita nunggu subtitle misalnya. Kalau enggak, ya udah. Walaupun orangnya ngomongnya seru banget gitu, dan dia pasti ada artinya, tapi kan kita asing, kita jadi seperti orang barbar katanya, bagi dia yang berbicara. Ya. Oke. Baik. Nah, coba kita lihat balik sedikit ke sini ya. Nah, perhatikan sekarang ini ya, the latter rain covenant. Okay, the latter rain covenant. Ini artinya kalau kita terjemahkan perjanjian hujan akhir.
Pada tahun 1910, seorang namanya David Wesley Mylan menulis buku berjudul The Latter-day Covenant, Perjanjian Hujan Akhir, yang mengembangkan doktrin hujan akhir secara sistematis. Ini yang akan banyak kita dengar dari kaum karismatik sebenarnya, karena begini, mereka tidak bisa menyangkal bahwa dari abad 2 sampai abad ke-19 atau 20 itu ada vakum di situ. Ada vakum di mana karunia-karunia yang mereka banggakan ini sepertinya nggak ada. Ya, menurut Agustin tidak ada, menurut Chrysostom juga sudah tidak ada, tidak berguna lagi. Ya. Karunia-karunia itu, ya. Jadi mereka harus bisa mengakui itu. Ya. Tetapi kemudian mereka datang dengan suatu teori baru bahwa memang abad 2 sampai 19 nggak ada. Tetapi sekarang kita memasuki era baru, gitu ya. Jadi mereka mengatakan Roh Kudus dicurahkan lagi seperti hujan akhir, gitu ya. Jadi ada hujan awal, kemudian hujan akhir. Dan hari Pentakosta abad 1 adalah hujan awal, kemudian Pentakosta kedua mereka bilang di Jalan Azusa itu adalah yang baru. Ya, Pentakosta yang baru di situ. Bahkan sekarang ada yang bergadang-gadang mau mencari Pentakosta ketiga. Gitu. Ini saking errornya. Bahkan Indonesia sendiri pun sempat diajukan ya sebagai ajang di situ. Oke. Baik. Nah, ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin kita pakai waktu-waktu terakhir ini karena waktu kita tidak lama lagi ya untuk ini ya, untuk tanya jawab. Ya. Nanti kita akan lanjutkan di diktat kita dan juga berbagai topik lain. Ada mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita sampai di sini dulu malam ini ya. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia pada kami. Kau kiranya tolong supaya kami bisa mencerna, menyerap ya pelajaran yang baru saja. Kau yang pimpin setiap mahasiswa maupun hamba yang mengajar, agar dapat istirahat dengan baik malam ini. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, sampai ketemu di kali berikutnya.